Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jabbaril azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu kami yang terhormat, para muslimah, ahlul ibadah, ahlul Quran, dan insya Allah mudah-mudahan menjadi ahlul jannah. Ya, cukup lama kami baru masuk kembali ke sini tahun 92. Masih ganteng dulu. 92 ya, masuk ke sini, setelah itu melanglang buana ke daerah. Dan pas kemarin ada kegiatan silaturahmi nasional di Gunung Tembak, sehingga kami pun hadir di sana. Judulnya luas sekali. Ya, mudah-mudahan saya coba bukan mempersempit, mencoba meringankan pembahasannya. Paling tidak atau setidak-tidaknya ada 3 yang mengharuskan atau mewajibkan kita bersyukur. Karena bersyukur jangan sampai terkesan hanya karena kita punya rezeki, ya, kita punya mobil, kita punya rumah, ya, itu juga wajib disyukuri. Tetapi yang ingin saya sampaikan ini sesuatu yang sangat mendasar. Apa yang kemudian mewajibkan kita untuk bersyukur dan menikmatinya, sehingga apa yang dijanjikan oleh Allah, tidak menderita orang yang bersyukur hatta di tengah-tengah kemiskinannya. Karena janji Allah, ya siapa yang bersyukur Allah tambahkan nikmatnya. Jadi para sahabat Rasulullah SAW itu, Ibu, dari mulai Bilal bin Rabah, Sa'ad al-Ansari, Ammar bin Yasir, Zaid bin Haritsah, ini kan orang-orang miskin semuanya. Ini deretan yang sangat dekat dengan Nabi. Tapi bagaimana kemudian wajah-wajah mereka ceria, senyum-senyum mereka begitu lebar, kebahagiaan mereka seolah tanpa batas. Bagaimana pula mereka yang memang kaya seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, Abu Bakar Asy-Siddiq. Nah, betapa di antara mereka yang sangat jauh itu antara kemiskinan di satu sisi yang dihadapi oleh para sahabat dengan orang-orang yang kaya yang juga sahabat Rasulullah SAW. Tapi di antara mereka yang membedakan hanya jumlah uangnya saja, tapi kebahagiaannya sama. Ini menarik sekali memang. Bagaimana pula Sa'ad al-Ansari yang paling miskin di Madinah, tapi kebahagiaannya melebihi kemudian sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang ada di kota Madinah ketika itu. Nah, seolah-olah kan hari ini seolah-olah ya, bahwa bahagia itu ya miliknya orang yang kebetulan sehat dan ada uang. Dan setidak-tidaknya kemudian
tidak pernah kena penderitaan. Nah, ini dibuktikan. Miskinnya sahabat Rasulullah tidak menyebabkan kemudian dia menderita pahit sehingga hilang kebahagiaannya. Nah, karena memang yang mereka terima ini adalah nikmat-nikmat yang fundamental. Baik. Supaya kita bersyukur sedikit-sedikit lagi. Alhamdulillah ini baru beli mobil, saya mutasyakuran. Bagus saja itu, bagus. Alhamdulillah ini anak saya sudah selesai ya, di UMN misalnya. Alhamdulillah ini anak saya sudah lahiran. Alhamdulillah. Ya itu tidak salah. Tapi itu pada umumnya semua orang bisa. Semua orang bisa. Nah, silakan Ibu biar enggak. Biar sambung. Sebenarnya kalau ibu rindu dengan malaikat itu rapih. Sehingga kalau mengaminkan, diaminkan malaikat. Itu sab wasofati sofa fazazirati jazra fataliyati zikra. Jadi sab pengajian Rasulullah itu rapat atau rapih, lurus. Maka kemudian kebaikan yang diaminkan itu jadi kenyataan. Banyaknya orang sakit disembuhkan oleh Allah asbab karena aminnya malaikat. Banyak masalah yang dihadapi begitu masuk dalam majelisnya Rasulullah itu tidak otomatis selesai, tapi kemudian diberi jalan keluar. Yang salah satu diantaranya karena itu sab malaikat. Pengajian itu bukan nambah ilmu sebenarnya salah satunya, tapi juga menambah keberkahan. Baik. Ya silahkan ibu pilih mau menyandar di belakang, itu terserah ibu ya. Yang penting rapih. Silakan ibu bersama kita hari ini apabila kita melakukan yang depan jadi jangan ada. Nantilah di rumah pakai ini, di rumah pakai kursi yang bagus. Nah, monggo. Silakan. Lurus ibu ya. Ya, supaya saya tidak merayu-rayu, ini ayatnya ya. Ini ayat bukan hadis. Wasofati sofa fazazirati zazra fataliyati zikra inna ilahakum lawahid rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq. Orang-orang yang rapih di saat dia mendengarkan ayat-ayat Allah, maka malaikat akan datang. Pertama, memberi rasa tenang. Yang kedua, dia akan mengaminkan semua kebaikan-kebaikan. Ya. Di majelis wa'mur bina fi majalisis solihin, memakmurkan jiwa sehingga ruhnya menjadi kuat. Baik. Dan kalau di antara mereka bersalaman, tasawfah yudhabul gilun an kulubikum, ketika telapak tangannya bukan jari tangan, telapak tangan di antara mereka itu tergenggam, maka Allah mengampuni dosa sepanjang di antara mereka belum melepaskannya. Masya Allah. Ini hadiah, biar tidak ada ilmunya, tapi kalau itu dilakukan, Masya Allah. Baik. Jadi orang miskinnya di zaman Rasulullah SAW dan orang kayanya zaman Rasulullah SAW dan para sahabat terus, para ulama dan insya Allah kepada kita, itu bahagianya sama. Salah satu di antaranya karena yang disyukuri selain yang saya katakan tadi ya. Alhamdulillah wajah saya mirip dengan mama, mirip dengan bapak, bapak ganteng, mama ganteng sehingga saya cantik. Syukurilah. Tapi itu biasa. Itu juga kesyukuran. At-tahaddusu bi ni'matillah syukrun.
Tapi yang membuat kemudian saya katakan tadi sahabat yang miskin, sahibiyah yang miskin, bayangkan istrinya Sa'ad Al-Ansari itu sangat miskin sekali. Tapi hidupnya tidak pernah berutang, tidak ada orang yang disakitinya, anaknya banyak sekali dan itu menjadi hafidh Quran dan beberapa diantaranya menjadi pencetus ilmu. Ibnu Al-Jabir, Al-Jabar, Ibnu Sin, ya, Al-Batani. Ini ilmuwan-ilmuwan besar yang dilahirkan dari kemiskinan. Kemiskinan secara harta. Tapi karena jiwanya kuat. Dan dia orang yang sangat bahagia, Masya Allah. Baik. Nah, karena mereka mensyukuri 3 di antara yang Allah turunkan. Jadi 3 yang Allah turunkan. Dari langit 3-tiganya. Dan tidak bisa diturunkan oleh manusia. Jadi ada 3 yang diturunkan oleh Allah, ya, yang kemudian tidak bisa diturunkan oleh siapapun. 1, ya. Wa anzalna minas samaa'i ma'an fa'ambatsna fiha min kulli zaujin karim. Allah menurunkan hujan. Tidak ada manusia yang bisa menurunkan hujan. Keliling tugas kami terakhir itu di daerah Purwodadi. Masya Allah. Sebelum masih bulan lalu ya, kering kerontang. Orang antri di belakang hanya untuk mengambil cedukan-cedukan air. Atau orang turun dikasih tambang. Untuk apa? Supaya bisa minum, sudah tidak ada urusan. Ada satu, sudah tidak ada urusan dengan mandi. Yang paling penting itu kemudian masih bisa buang air kecil di WC-nya dan masih bisa minum. Masya Allah. Wa anzalna minas samaa'i ma'an. Danau kemarin di Gunung Tembak, Masya Allah. 2 pekan yang lalu. 2 pekan yang lalu, semua. Begini sudah anak-anak santri semua. Karena mau kedatangan tamu 20.000. Danau sudah hampir kering, tinggal beberapa jengkal. Mau dari mana? PDAM tidak akan mampu meladeni 20.000. Dai-daiyah dari seluruh Indonesia, terutama dari pedalaman-pedalaman datang semua. Angkat tangan. Masya Allah. Hujan besar sekali. Besar sekali. Saya bilang, Masya Allah. Ngisi danau dia. Naiklah kemudian danau. Ya, tinggal setengah meter dari atasnya itu. Cukup saya katakan untuk diambil airnya terus dengan 3 mesin besar. Kita minta sama Allah. Andaikan Balikpapan kemudian dalam bulan ini, dalam bulan kemarin tidak ada hujan, Masya Allah. PDAM sudah berat sekali. 1 hari hidup, 1 hari tidak. Siangnya hidup, malamnya tidak. Seperti itu dibagi-bagi. Tapi Allah pilih. Siapa yang mendapatkan air kemudian menjadi air wudhu, Masya Allah, maka bekas-bekas sujudnya akan menjadi qurrata ayun selama-lamanya, enak dipandang, cantik, menarik, kacamata menarik, tapi qurrata ayun, enak memandang, enak dipandang. Siapa mereka? Orang yang mendapati air dari Allah. Min kulli zaujin karim. Dipasangkan dengan kemuliaannya ketika dia mendapati air itu menjadi air wudhu. Masya Allah. Orang kafir dikasih. Yang sholat dikasih, yang tidak sholat dikasih air. Tapi air wudhu itu Allah khususkan. Makanya kalau berwudhu, at-ta'ani minallah. Harus tenang berwudhu itu. Karena bukan cuci muka. Ada kami bermalam di rumahnya Ustadz Syaihu di Bekasi. Ustadz, saya harap Ustadz di rumah. Wah, saya bilang, ada acara? Enggak, pokoknya saya berhajat.
Saya berhajat untuk ikram Ustadz ke rumah. Banyak hal yang saya dapatkan dari Ustadz, utamanya menyangkut keluarga, kata dia. Ya, bismillah lah, jemput saya. Nah, ini jemput dia. Sampai ke rumahnya. Singkat kata, pagi-pagi saya turun. Saya turun mau sholat subuh. Udah wudhu turun. Saya bertemu dengan putranya, usia 3 tahun, Ibu. Masya Allah. Kenapa ini mata bersamaan dengan dia sedang berwudu? Allah perlihatkan mata saya kepada dia. Masya Allah, umur 3 tahun. Diajari sama ibunya gitu ya. Allah, dengan wudunya yang bagus. 3 tahun, Bu. Dia usap begini, usap ke sini. Ambil lagi air wudu, tutup lagi kerannya. Terus wudu lagi. Saya bilang kok. Akhirnya kemudian saya tanya sama si Dede ini. Dede, bagus betul wudunya. Apa jawaban dia? Saya tidak tanya, tapi saya kata, bagus betul wudunya. Apa dia bilang? Kata Umi, aku mau ketemu dengan Allah. Oke lah, dia belum sampai pada tingkat keyakinan. Tapi kalimat ini terajarkan begitu lengket. Aku kan mau ketemu dengan Allah. Sehingga wudunya begitu tenang, umur 3 tahun, tapi diajari oleh ibunya. Ya Allah, ya Rahman. Menyenangkan ini anak. 3 tahun, air wudu. Bismillah Ibu, kalau ini air yang diturunkan oleh Allah dan bisa menjadi air wudu dan menjadi bekas sujud, Masya Allah. Dunia qurrata ayun, di akhirat bidadari. Jadi tidak ada qurrata ayun di akhirat. Di akhirat itu ada khurum maqsuratun fil khiyam. Seluruh tubuhnya adalah keindahan. Seluruh suaranya kenikmatan. Seluruh rasa dan jalannya adalah kekuatan. Khurum maqsuratun fil khiyam. Bercahaya, indah tanpa batas. Perempuan ini diberi nama ka'annahunnal yaqutul marjan. Kesana ibu-ibu. Mudah-mudahan kalau saya tunjuk begini, ini ibu-ibu nanti jadi bidadari semua. Syaratnya air wudhu. Diturunkan dari langit. Diberi kepada semua orang, tapi air wudhu dipilih. Sudah berwudhu pun masih ada orang sekedar cuci muka. Padahal ini bentuk bahwa wajah kita ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sungguh aku mau menghadap kepadamu ya Allah. Wajah yang menciptakan langit dan bumi. Dari sinilah sebenarnya awal namanya khusyuk. Dari sinilah awal yang namanya nikmat. Inilah sebenarnya yang menyebabkan kenapa dia bersyukur, karena nikmat melebihi semua yang ada di bumi. Wa huwa khairul lakum. Dia terbaik baginya. Wa khairum mimma yajma'un. Dia lebih baik dibandingkan dengan semua yang bisa dikumpulkan. Air wudhu. Kemudian berlanjut. Apalagi kalau malam ya, jam 2 kita bangun, Masya Allah. Tidak ada yang kena di muka kita kecuali air wudhu memulainya. Radha alayya ruhi wa'afani fi jasadi wa azina li bidikri. Tidak ada pekerjaan dari wajah kecuali menyebut nama Allah. Tidak ada HP yang mengawali kerjaan. Begitu bangun, Allah kembalikan ruh dalam badan kita, kita minta izin. Wa adzina li bidikrik, ya Allah izinkan aku untuk menyebut namamu sebelum menyebut nama yang lain. Inilah orang yang patut bersyukur. Siapa mau dapatkan air hari ini? Ya, secara mudah memang PDAM, tapi hakikat PDAM bukan menciptakan air. Dia menyaring air, mengolah air, baru mengalirkan air. Tidak ada air yang bisa diturunkan kecuali oleh Allah. Air dari tanah Ustadz itu air tersimpan dari langit yang kemudian tersimpan karena ada pohon-pohonan, karena ada sungai, karena ada lautan. Lautan tidak mengeluarkan air. Satu, yang membuat kita bersyukur karena Allah turunkan hujan. Dua,
Apa yang menyebabkan kita bersyukur? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Karena Allah menurunkan malaikat. Disadari tidak disadari, malaikat itu turun pertama ke rumah yang tidak ada sengketa. Ke rumah yang tidak ada sengketa. Yang kedua, ke rumah yang subur di tempat itu, dindingnya menjadi saksi dari ayat-ayat Al-Quran yang dibacanya. Yang ketiga, di tempat yang rapih, bersih, dan tidak berbau. Jadi bukan spraynya yang baru, tapi kerapihan spray yang lama, bersih dan tidak berbau. Malaikat akan hadir di tempat itu. Namanya malaikat hafadhah. Untuk apa malaikat diturunkan? Alla takhafu wa la tahzanu. Hidup menjadi nyaman dan tidak pernah pesimis. Selalu ada gelombang yang membuat dia tersenyum sebelum terjadi. Hidup dengan harapan. Apa itu harapan? Harapan itu belum terjadi tapi terbayang membahagiakan. Belum lagi kita umroh tapi sudah dijanji insya Allah tahun depan kita umroh. Ini sudah Desember. Belum lagi umroh tapi sudah terbayang nikmatnya ruku, nikmatnya sujud persis di depan Ka'bah. Bukan wujud Ka'bahnya, tapi keyakinan bahwa Ka'bah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur di langit ratusan jutaan triliunan miliaran malaikat sepenuh langit hanya bertasbih kepada Allah. Ke Baitul Ma'mur di Sidratul Muntaha, dan itu sejajar dengan Ka'bah. Terus dijanji oleh suami, bismillah insyaallah. Insya Allah, pokoknya ini sudah cukup, cuman kita sekalian aja nanti. Liburan si kakak juga. Belum terjadi, tapi sudah terbayang. Itu namanya hidup dengan harapan. Coba tidur ibu sekalian. Membayangkan besok mau goreng pisang, besok kita akan makan, besok kita akan goreng ini. Tidur kita tenang. Besok saya mau pengajian. Belum terjadi pengajiannya, belum terjadi goreng pisangnya, belum terjadi kemudian telurnya, tapi kemudian pituitary gland, pusat keseimbangan otak sudah merekam. Makanya kalau kita menidurkan anak kan, kasih janji. Usap kepalanya, anak kecil, usap dengan, Masya Allah. Dede, kasih senyum saja. Dede, bangun besok ya. Nanti ke sekolah, ketemu dengan bu guru, makan goreng pisang lagi. Apa sih artinya itu semua? Tapi kalimat positif yang diterima oleh anak, maka anak akan menyambungkan sinapsis otak. Insya Allah anak ini tidak bodoh. Beda dengan anak ketiduran atau tertidur, apalagi kalau dia nonton. Naudzubillah, pulang dimarahi kemudian tertidur. Bisa ngompol, bisa ngigau, bisa ketakutan dalam mimpi, karena memori negatifnya direkam. Seorang bapak yang mengusap kepala anaknya, itu jangan dianggap sederhana. Besar sekali faedahnya. Kenapa? Karena bisa menghadirkan sel glial, sel yang menarik energi ingatan sehingga dia tidak keluar. Namanya mutkin. Anak-anak mudah menghafal Quran, tapi bisa juga tetap belajar matematika. Bisa juga bahasa Inggris. Tapi ketika nyanyian dalam keadaan menyenangkan, gelombang alfanya ditangkap. Nah, kalau kita sebelum tidur berwudu, sebelum tidur istighfar, sebelum tidur maafkan suami, sebelum tidur membayangkan besok insya Allah nikmat makan. Nah, kondisi inilah yang kemudian menghadirkan rumah kita itu dihimpun, dijaga oleh para malaikat. Kita tidak melihatnya, tapi harus yakin. Makanya saya katakan, ibu duduk begini, duduk seperti ini. Tapi kemudian kita lihat apa? Kita sadar tidak sadar, kita yakin tidak yakin, malaikat ada di tempat ini. Kalau Rasulullah itu Masya Allah diriwayatkan oleh Abdullah bin Aufa. Rasulullah bisa mencium baunya malaikat. Salah satu di antara diberi kelebihan. Sehingga suatu saat sedang pengajian begini ya, tapi
di majelis ya, di antara ma baina baiti wa mimbari raudhatul jannah. Antara mimbarnya Rasulullah dengan rumahnya Rasulullah itu kan raudhah ya. Raudhahnya di situ. Ya. Masya Allah. Tiba-tiba Rasulullah terdiam. Para sahabat kemudian juga, kenapa Rasulullah sedang bicara tiba-tiba terdiam? Akhirnya ada seorang sahabat yang mungkin merasa, akhirnya dia keluar dari majelis itu. Hadis sahih ini ya. Kemudian keluar. Rasulullah melihat. Rasulullah belum juga bicara. Nanti datang lagi itu sahabat, masuk lagi ke dalam majelis itu, ke dalam halaqah ya, dalam majelis seperti ini. Rasulullah terus melanjutkan. Apa kata Rasulullah? Aku tidak pernah khawatir dengan orang miskin, aku tidak khawatir dengan orang kaya. Aku juga tidak khawatir dengan orang yang tua maupun anak yang muda. Yang aku khawatirkan ada 4, kata Rasulullah. Dilanjutkanlah. Tentu bukan ini lagi yang dibahas ya. Rasul nyampaikan. Ada 4 ini. Jumudun ain, qaswatul qalbi, mata yang tidak pernah nangis, hati yang kering karena kurang berzikir. Sampaikan. Selesai Rasulullah kemudian pengajian majelis ya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa gerangan yang menyebabkan engkau kemudian tidak melanjut? Tadi terdiam dan tidak ada sedikit pun yang kau sampaikan. Dan begitu sahabat yang keluar itu kembali, kenapa kemudian kau melanjutkannya itu? Dia tanya pada sahabatmu. Akhirnya sahabat itu dikeroyok, katanya didatangi oleh semua teman. Apa kau lakukan sehingga menjadi sebab engkau masuk, menjadi sebab Rasulullah melanjutkan? Apa kata sahabat ini? Aku tadi sedang ya diskusi, ya, belum selesai dengan istrinya. Sesudah itu kemudian dia minta maaf sama istrinya, ya, dia minta maaf sama istrinya, ya, dengan cara salaman aja, salaman. Bisa mungkin berangkatlah engkau ke sana, kata istrinya. Begitu masuk, artinya istrinya sudah lapang, dia juga sudah lapang. Padahal ini hanya diskusi, cuma nggak selesai gitu ya, bukan bersengketa, apalagi kelahi, enggak. Masya Allah. Apa kata Rasulullah? Setelah dia masuk, maka malaikat pun masuk kembali dan aku mencium bau harumnya. Ini malaikat, Ibu. Ketiduran, tertidur, apalagi macam-macam, nonton yang kotor-kotor, malaikat tidak ada. Ini yang membuat gelisah tidur. Waj'alna naumakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha. Allah yang menjadikan tidur istirahah, semua kembali. Allah yang menjadikan malam untuk jadi pakaian. Dan Allah menjadikan siang menjadi kuat, semua orang bergerak, tidak ada kemalasan. Ini berawal dari ketenangan. Dari mana ketenangan datang? Salah satu di antaranya, Allah takhafu wa la tahzanu. Malaikat diturunkan di rumah kita. Malaikat diturunkan di majelis-majelis kebaikan. Wa'mur bina fi majalisis shalihin. Kenapa begitu tenang? Puluhan juta kita keluarkan, tapi tidak menyesal. 9 hari kita bisa mendapati Raudhah dan 4 hari atau 5 hari kita bisa mendapatkan Ka'bah. Mau ke sana lagi, nabung lagi, mau ke sana lagi. Banyak cara menghadirkan malaikat. Tidak ada malaikat diturunkan sama orang kafir, tidak ada malaikat diturunkan kepada orang munafik, tidak ada. Lihat hidupnya dalam kegelisahan, tidurnya ngorok, tapi mimpinya menakutkan. Wajah boleh saja, aksesoris menyertainya, boleh saja kemudian bedak menyertainya. Tapi kemudian strong, matanya lemah. Melihat masa depan hanya dihadapkan dengan ruang-ruang yang pesimis. Tidak sakit tapi membayangkan kayak apa nanti kalau sakit. Ini sudah siksaan sebelum datangnya siksa. Kecut,
strong mata bisa dilihat. Allahu Akbar. Nah, inilah pentingnya. Kerja-kerja yang sederhana, tidak apa-apa. Spraynya lama, bahkan mungkin robek, tapi rapihkan. Tidak mengapa kemudian rumahnya tidak sebesar yang diharapkan, tapi memadai untuk tidur lelap dan tenang. Tidurnya segar, bangunnya segar. Kenapa? Karena malaikat menyertai kita. Ini turunkan oleh Allah. Masya Allah. Waktu 212 Ibu, Masya Allah. Berhimpun itu takbir-takbir itu. Dari mulai yang jalan kaki. Mulai berbagi dan macam-macam. Histeris itu kita. Bulu kuduk itu, tidak tahan kita itu. Padahal takbir biasa. Tapi berhimpun di situ. Saya yakin. Tidak mungkin. Hujan tapi rintik-rintik yang membuat tidak panas. Tidak ada juga kemudian orang terpingsan hanya karena dingin. Masya Allah. Berhimpun itu. Dan masih banyak lagi kalau bicara Arafah sudahlah itu. Dahsyat. Malaikat. Jadi sengketa dengan suami, malaikat tidak mau masuk. Makanya makan, asam lambungnya naik, tidur, tidak ada gairah. Sense dari seksual pun berubah menjadi hormon kortisol. Tidak ada energi, kehangatan. Malaikat tidak datang. Malaikat senang dengan harum-haruman. Makanya di kamar itu Eternity for Women, Blue Emotion, Gucci, Ahlam Laila, Next Dream. Saya yang beli, yang pakai istri. Selain memang hidung laki-laki itu ada pituitary gland-nya, ada pusat keseimbangan yang mengenergikan ke sini. Yang kedua itu tadi, mengundang malaikat. Jangan terlalu ingin membeli sesuatu yang hanya ingin dibeli padahal tidak diperlukan. Silakan datanglah ke rumah saya, masih ada rumah. Walaupun 5 tahun ini sudah di Jakarta, Bu, keliling cuman balik-balik aja ke Balikpapan. Saya tidak punya kursi. Bukan persoalan ada atau tidak ada yang bisa dibeli. Saya bilang kalau mau digantung di sana, kamar tidak boleh ada gantungan. Orang ke hotel itu kan hanya karena tidak ada gantungan, tidak ada cucian. Ini semua dikumpul di kamar kita kayak gudang. Maaf, malaikat tidak suka di tempat itu. Terus kita ngapain punya uang kalau sekedar untuk menolak malaikat? Lebih baik sederhana dengan malaikat. Tenang itu kekayaan. Tenang itu kekayaan. Secara seksual saja orang yang tenang itu ada namanya hormon oksitoksin. Baru naik menjadi hormon estrogen. Seluruh tubuh menjadi hangat. Kenapa? Karena hormonnya tenang. Tulang yang disimpan di sini namanya tulang occipitalis, di sini frontalis, disimpan di sini hormon itu. Enak melihat anak, enak melihat suami, enak melihat makanan, enak melihat kucing. Segala sesuatu yang nampak dari ketenangan di tempat ini, dari mana itu semua? Tentu diawali dari kerapihan kita, kehati-hatian dalam berbicara, selebihnya memberi itu nikmat. Memberi itu nikmat. Kita bersyukur atas itu, maka Allah tambahkan. Allah tambahkan berkah. Yang ketiga, kenapa kita bersyukur? Jadi yang pertama apa tadi? Allah turunkan hujan. Yang kedua Allah turunkan malaikat. Yang ketiga, fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa innahu laqasamul law ta'lamuna 'azim. Innahu laqur'anun karim fi kitabim maknun
la yamassuhu illal mutahharun. Tanzilum mir rabbil alamin, diturunkan oleh Allah yang memiliki langit dan bumi. Apa itu? La Qur'anun Karim, bacaan yang mulia, yang memuliakan orang-orang yang membacanya, yang membimbing orang-orang yang memahaminya, dan menyelamatkan perjalanan hidupnya bagi mereka yang melaksanakannya. Jadi membacanya saja sudah tenang. Berupaya untuk memahami artinya, Allah memberi hidayah. Sedikit yang dilakukannya, Allah kemudian memberi rasa bahagia. Jadi jangan anggap enteng itu baca Quran. Alif, lam, mim, itu bukan huruf hijaiyah. Dia sudah menjadi rangkaian mukjizat. Toha, itu bukan huruf hijaiyah lagi. Dia sudah menjadi rangkaian dari ayat-ayat Al-Quran di surat Toha. Umar bin Khattab tidak dikalahkan oleh huruf a, ba, ta, sa, ja, ha, kha, dal, tanda. Umar bin Khattab masuk Islam, melemah posisi tubuhnya, kalah oleh istri, oleh adiknya namanya Fatimah. Itu bukan karena dibacakan syair, apalagi dihadapkan dengan pedang. Terdengar dari luar menjelang masuknya Umar, karena ditahu adiknya duluan masuk Islam, didobrak habis. Adiknya persis membaca Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Umar tidak diserang oleh kuda, tidak dipanah, tidak dihabisi atau diancam oleh pedang. Umar tidak mampu menghadapi mukjizat. Jadi jangan terlalu berani keluar dari rumah, bekerja yang lain sebelum baca Quran. Jangan mengatakan hanya satu ayat, jangan bilang hanya. Karena ketika Allah tidak menghendaki di hari itu kebaikan, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha. Allah tidak memberi kebaikan kepada orang yang tidak mendapati ayat Al-Quran di hari itu. Satu Allah tidak berikan. Ada memang orang satu hari tidak ada betul Al-Quran yang dibaca. Ada yang satu minggu tidak sempat, bahkan mungkin tidak pernah punya bibir membasahinya dengan Quran. Ka'anna fi udhunaihi waqra, kata Allah. Aku sumbat telinganya karena terlalu banyak mendengar yang lainnya, mendengar musik, mendengar berita, mendengar itu, mendengar ini, mendengar gosip. Akhirnya telinga disumbat oleh Allah, tidak diberi kesempatan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran. Orang kafir tidak diberi kesempatan kecuali mereka yang diberi hidayah. Mahal, Ibu. Anak datang. Ya, kalau kita ambil anak-anak kan, kalau di TK, sejajarkan mata kita untuk menghargai mereka. Tunjukkan kita. Dari sekolah ya, surat apa tadi dihafal? Kalau dia bilang, iya, jangan bilang, masa itu terus. Tunjukkan kita menghargai dia. Kenapa? Karena dia pulang mengaji. Hargai dalam tubuhnya ada ayat-ayat Al-Quran. Kalau ibu mau tahu kenapa saya pakai ini salah satu. Selama kemarin saya ngatur acara di mimbar selama kurang lebih 10 hari. Saya tidak lepas. Apa artinya, Ibu? Orang Gaza yang meninggal, Palestina yang meninggal, itu tidak serta-merta manusia yang hanya diiringi dengan air mata, tangis dan pahit. Dalam tubuhnya ada ayat-ayat Al-Quran. Al-Qassam itu yang menjadi tentara masih muda-muda. Mereka tidak jadi tentara kecuali menghafal Quran. Kita jadi apanya dari mereka? Masa hanya menjadi pembaca dan penonton YouTube-nya aja? Ada spiritnya.
Saya tidak mengatakan tidak perlu dibantu. Air matanya tidak bisa disumbat, jeritannya ketika tidak ada makanan, dibom lagi, jangankan bicara tentang air wudhu dan listrik, habis semuanya. Bukan berarti itu tidak diperhatikan, tapi yang justru menjadi perhatian bagi kita. Mereka yang menghabisi itu tentara-tentara Israel. Berapa? Jumlah sampai tadi malam 385. Tank-tank baja yang besar punya Israel dijungkir balikan dan dihancurkan. Pemberani mereka, siap mati. Ternyata yang meninggal dunia di antara mereka tidak lebih dari 37 orang. Memang yang dibombardir daerah sipil, dibombardir anak kecil, dibombardir di kota, tapi Al-Qassam. Petarung-petarung yang membuat lelah tentara Israel. Yang ditangkap bukan prajuritnya, yang ditangkap letnan jenderal, mayor jenderal, bahkan jenderalnya. Satu diantaranya ditangkap. Dilucuti senjatanya. Siapa mereka? Mereka tidak menghafal Al-Quran dengan HP, mereka tidak menghafal Al-Quran lewat mushaf. Mereka hafal Quran karena ibunya melisankan Al-Quran, anaknya kemudian melisankan kembali. Dari mulut ke mulut. Di tengah desingan peluru. Di saat di pengungsian, dia katakan, dengan apa kami hiburan? Makanan tidak ada. Sementara kami yakin, Quran adalah mukjizat. Itu yang dibacakan. Mestinya sudah habis Gaza dengan Palestina itu. Tapi faktanya sampai hari ini, hidup dan menghabiskan anggaran dunia. Quran, Ibu. Ibu yang saya hormati. Kalau ada anak yang bisa menjadi penghafal Quran, 70 keluarga akan mendapati syafaat dari seorang yang ada hubungan talian darah. Kayak apa kalau dia adalah anak kita? Kita bisa menghafal beberapa ayat aja sudah Masya Allah. Kita bisa sholat. Sesudah Fatihah ada suratnya lagi. Bagaimana pula ketika dalam tubuh anak itu, di otaknya, di tulangnya, di badannya, di seluruh saraf-sarafnya ada ayat-ayat Al-Quran. Makanya para penghafal Quran itu artinya kan tidak ada lagi mushafnya. Di mana hafalannya? Di limbik otaknya, di otak bawah sadarnya, dan di seluruh kujur tubuhnya. Ya dakhulul jannah bighairi hisab, insyaallah mereka masuk surga tanpa hisab. Siapa itu? Alhamdulillah anak saya. Siapa itu? Alhamdulillah kemenakan saya. Siapa itu? Alhamdulillah bapaknya. Alhamdulillah saya juga 1 juz. Jangan bilang hanya 1 juz. Ketika Allah menitipkan di badan kita. Daripada sampai hari ini kan, ya saya kalau saya nyanyi misalnya, atau dengar, bukan saya, ibu dengar nyanyi, mungkin ada yang bisa menyambungkannya ketika EBIT GAD. Kenapa? Karena tersimpan di sini. Saya yakin kalau saya katakan perjalanan ini, ada di antara ibu yang kemudian bisa melanjutkan. Dia, Kamelia, pasti ada yang bisa melanjutkan. Itu artinya tersimpan dalam tubuh kita, tidak mungkin dibuang. Indonesia Raya menjelang meninggal dunia disuruh, insya Allah apa? Kenapa ada di otak bawah sadar? Kenapa bukan Quran? Jadi di rumah saya, di anak yang autis saya terima, anak yang idiot terima. Alhamdulillah malah sembuh dengan Quran. Hanya karena sering disentak, sering dipelototi, dibiarkan dia. Kemudian kalau tidur sampai mengigau, berteriak ketakutan. Rusak memang sinapsis otaknya. Padahal itu bukan karena ibu dan bapak salah melahirkan. Karena kondisi tidurnya tidak tenang, pulang nonton, perang-perangan, tertidur dia. Maka memorinya berada dalam kondisi negatif. Maka terbawa dalam ngelantur, terbawa dalam ngigau, terbawa ketika dia ngompol di tidurnya. Kembalikan dengan Quran. Usap kembali kepalanya. Tidak usah kemudian kita pakai macam-macam. Kembali. Saya udah buktikan. Begitupun ibu-ibu, ada 14 orang ngaji, tapi istri saya tentu saja yang ini. Dia mengatakan, enggak usah kita menghafal, yang penting itu. Tapi kita coba dengan metode tersenyumlah
sebelum membaca Quran. Ar-Rahman 'allamal Quran. Nenek Unding usianya 72 tahun, 75. Karena gelombang alfanya menyenangkan sebelum baca Quran, ternyata tidak ada tua yang namanya otak. Hari ini dia sudah sampai di surat Al-Kahfi. Masya Allah. Ya. Ini mukjizat. Allah turunkan. Makanya kemudian Allah pilih. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Hakikatnya semua orang Islam diberi Quran. Ada yang menzalimi dirinya karena tidak pernah membacanya dan tidak bisa membacanya, mati dalam keadaan bodoh dengan Quran. Tawaffan ghairul Quran, dia mati tanpa Quran. Dia akan berhadapan dengan hari-hari yang gelap tanpa cahaya. Dia akan berhadapan dengan Baitul Wahdah, dalam kesendirian tanpa ada teman. Dia menjadi Baitul Khauf. Dia akan menjadi memiliki kuburan sebagai tempat yang paling menakutkan sampai dibangkitkan kembali. Jadi dalam kuburan, Masya Allah, ketakutan yang sangat takut dan tidak ada akhirnya, nanti berakhir ketika kiamat. Bahaya ini orang yang hari-harinya kosong dari Al-Quran. Ada Quran tapi di bupetnya, ada Quran di HP-nya, ada Quran tapi tidak ada di bibirnya. Yang kedua, siapa dengan Quran? Faminhum muqtasid. Mereka bersama dengan Quran kalau diingatkan, tapi seadanya membaca. Yang ketiga, sabiqun bil khairati biidznillah. Terus menerus memperbaiki diri sampai tawaffan adal Quran. Tawaffani bil iman walhiqni bis salihin. Allah akan antar dia matinya bersama dengan Quran dan keimanannya, dan Allah kumpulkan kembali dalam surga. Kalau ini terjadi kepada suami istri, apa kata Allah? Jannatu adn yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Allah akan temukan kembali dia dalam keadaan seluruh keluarganya alhaqna bihim dzurriyyatahum. Semua akan Allah kumpulkan. Wa ma'alatnahum min amalihim min syai'. Tidak ada yang bisa memisahkan mereka. Dan masing-masing mereka membawa wajah yang paling indah. Siapa mereka? Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Mereka-mereka yang beriman kemudian mengikutkan keluarganya dengan keimanan. Kullu imri'in bima kasaba rahin. Kalimat akhirnya. Tapi terserahlah, kata Allah, aku tawarkan kepada kamu tempat yang terbaik. Dunianya kamu bahagia, akhiratnya tanpa batas aku yang membahagiakan. Tapi terserah, kata Allah, kamu mau dihimbau terus atau mau diperintah? Kalau dihimbau itu tadi masuk kategori yang kedua, diingatkan baru. Dia yang ketiga ini. Tidak ada kerjaan sebelum masak, sebelum itu, sebelum nyuci, sebelum ke pasar, dia baca Quran. Innalladzi laisa fi jawfihi syai'un minal Quran kal baitil kharib. Hati-hati. Satu hari kamu tidak baca Quran, di hari itu kamu hidup seperti layaknya rumah yang rusak. Rumah rusak, ada wujudnya tapi tidak ada gunanya. Ada tubuh kita tapi tidak lebih dari mayat. Pakaian yang menyertainya diibaratkan kain kapan. Kematian hati. Tidak boleh ada hari. Persoalan mau one day one juz silahkan. Jangan mengatakan one day one ayat sedikit. Jangan bilang sedikit. Karena ayat Al-Quran tidak bisa diukur dengan ukuran ruang dan ukuran waktu. Dia hadiah kalau kita bisa membaca. Saya kira ini ibu. Kenapa ibu bersyukur? Ya karena suami membimbing kita untuk menjadi ahlul Quran. Kenapa bersyukur? Karena anak kita hari ini sudah 3 juz hafalan Qurannya. Kenapa bersyukur? Alhamdulillah, begini-begini
bacaan saya sudah ditahsin. Sudah jelas panjang pendeknya, sudah jelas tebalnya, sudah jelas tidak ada pelanggarannya lagi. Tunjukkan. Tunjukkan. Hidup ini hanya satu kali dan tidak boleh gagal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mangga Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi sudah 2 pertanyaan ya. Yang pertama, ya ini agenda akhir zamannya. Bukan faktanya, hampir tidak bisa anak hari ini di zamannya untuk dipisahkan dari HP. Bahkan saya juga tidak menyarankan supaya jauh dari HP. Tapi kemudian yang diperlukan di akhir zaman ini adalah persahabatan. Sehingga anak mudah diatur. Cucu saya juga pegang HP, tapi bisa diatur. Dari mulai waktunya sampai kontennya. Yang paling penting sekarang, ibu dan bapak betul-betul bersahabat dengan anak-anak. Bersahabat itu bukan karena kita ngasih uang, kita memandikan, merapikan bajunya, tapi beri ruangan, beri tempat bahwa dia adalah bagian dari tubuh kita. Contoh, anak-anak usia-usia 4 tahun itu tidak boleh jauh dari tangan bapaknya. Artinya bapak itu sering-sering memegang tangan anak itu. Karena kekuatan seorang bapak yang memegang tangan ini, itulah ruang persahabatan yang hari ini menjadi barang langka. Tidak bisa diganti dengan uang, tidak bisa diganti dengan mainan. Karena struktur tubuh darah daging itu ada namanya genetis. Itu hereditas sifatnya. Kayak HP tanpa kabel bisa sambung. Tubuh anak dengan tubuh bapak, dengan tubuh ibu, itu satu kesatuan. Bahkan sudah meninggal dunia, kita bisa merasakan bahagianya bapak. Ketika kemudian kita menghajatkan satu kebaikan, mudah-mudahan menjadi kebaikan dan amal jariah bagi bapak kita. Kita bisa rasakan. Padahal sudah bukan alamnya lagi, tapi kita akan merasakan. Kita menyebut namanya. Detik berikutnya tergambar bapak di tempat ini seperti senyum kepada kita. Saya seperti ini melihat ibu-ibu begini, ya saya langsung ya Allah, kalau ada kebaikan saya silaturahim dengan ibu-ibu hari ini, hadiahkan untuk ibu saya di sana. Jadi saya tidak punya solusi. Karena tidak mungkin anak-anak di zaman seperti ini dijauhkan dari HP. Tidak dikasih HP dari kita, ngambil HP dari temannya. Tidak dengan temannya, bisa ngambil HP di tetangganya. Tidak punya, tapi bisa nonton. Jadi yang paling penting persahabatan. Ini kan sudah mau maghrib, nah. Tontonan pun dia tunjukkan nonton apa saja. Karena bapak sudah jadi sahabat, bapak bukan musuh. Sekarang banyak bapak tapi tidak berfungsi sebagai ayah. Ayahanda. Ndaknya di mana? Ndak itu kan energi. Ayahanda, ibunda. Di mana daknya? Hilang, ditelan. Ibunya juga sibuk main HP.
Saya kalau datang cucu, Haki, ya sudah. Saya tunjukkan sebentar ya, Haki matikan dulu. Dia tahu, ngapain juga kita senang-senang dengan HP, tapi anak kemudian tidak punya jatah dengan akinya. Yang tiada lain adalah darah dagingnya. Alamat cinta kehilangan. Rahman Rahimnya Allah. Sehingga menjadi kesenangan. Yang dicari kesenangan ujungnya puas. Tidur, bapaknya main HP, urusan penting. Sepenting-pentingnya sudah harus mati kalau sudah sholat isya. Ada jatahnya istri untuk membangun rasa. Butuh perhatian, butuh penghargaan, butuh rasa aman, dan butuh pujian. Maaf, bahkan butuh dekapan. Maka istri akan mencintai dan setia. Rumus ini hilang. Sehingga banyak keluarga sudah tanpa cinta. Hanya karena saling membutuhkan. Sudah tidak disebut nama istrinya dalam doa. Sudah tidak disebut nama suaminya dalam doa. Kering sekali. Bukan dia tidak mau. Memang Allah sudah tidak jatahkan lagi. Bibirnya tidak bisa lagi menyebut nama suaminya untuk kebaikan. Ini tragedi. Bagaimana caranya? Hal-hal yang sederhana. Makan bersama. Jangan pakai HP. Ini makan sama-sama di meja, sama-sama di grup. Ya, yang jauh jadi dekat, yang dekat malah jauh. Masya Allah. Anaknya tidak disapa. Jadi sebenarnya Rasulullah memberi alternatif sederhana sekali. Makan bersama, saya sejak nikah sampai sekarang. Kalau tidak dalam keadaan terpaksa, ya barulah piring dua. Silakan tuh, istrinya Pak Somad kenal. Tanya dia. Satu piring sampai sekarang. Kalau pas saya di rumah. Bukan sok-sokan. Terus di mana lagi ruang-ruang sunnah? Sunnah Rasulullah SAW jangan dikeringkan. Karena ini bagian sesuatu yang membuat energi ruh ini bisa terjaga. Khusyuk itu membutuhkan ruh. Sholat itu membutuhkan ruh. Ambil dari hal-hal yang sederhana. Saya dengan anak saya senang makan, saya langsung duduk di tempat itu makan. Karena dia sudah biasa, tidak masalah. Jangan terlalu jauh. Hanya gara-gara kita sudah ngasih uang. Uang diperlukan, tapi cinta tidak bisa dibeli dengan uang. Cinta itu adalah tetesan dari Rahman Rahimnya Allah. Anak yang terlalu banyak main HP, tingkat konsentrasi energi gelombang alfanya lemah. Bisa cerdas mengerti tapi sulit menyimpan. Sulit menyimpan. Maka harus diatur. Harus diatur. Buat perjanjian. Buat perjanjian. Insya Allah anak-anak itu lebih hebat jaga janjinya dibandingkan dengan bapaknya mungkin. Ya, bocorin sedikit, kebetulan saya ngasuh di Departemen Pembinaan Adab dan Pembinaan Keluarga. Saya sampaikan ke ustadz-ustadz, ke kiai-kiai. Kecup keningnya istri itu sebelum kita berangkat. Sebagaimana kecup keningnya istri ketika datang. Kan tidak mahal, tapi itu cukup mewakili semua energi kebutuhan perempuan. Kenapa seperti itu? Ya karena seperti itu Rasulullah SAW. Tidak perlu dibahas. Nantilah belakangan kemudian ada apa di sini? Ada free frontalis. Kalau di sini tingkat konsentrasinya melebihi 3 jam kali 7 hari itu akan kecanduan. Bapak yang nonton film porno 1-2 jam tapi berulang sampai 7 kali, dia akan kesulitan untuk keluar. Karena direkam, ada namanya hormon dopamin. Kayak apa dengan anak-anak? Jadi sederhana Ibu, biasakan anak itu dituntun. Kalau umur 3 tahun, biasakan digendong. Walaupun pakai mobil, pakai segala macam, gendongan itu tidak bisa dikalahkan oleh mobil Jaguar yang paling mahal sekalipun. Anak digendong. Memang tidak berlari, tidak seperti ayun-ayunan. Yang diladeni bukan fisiknya, tapi perasaannya. Ada kekuatan konten emosional menggendong anak itu.
Ibu hari ini masih bisa berkumpul seperti ini, enak tersenyum, enak bersalaman. Karena kita masih merupakan karya perjalanan kita dengan ibu kita. Nah, terus yang kedua, bagaimana dengan ibu kita? Yang paling penting jangan begini. Saya motong untuk ibu. Ini motong untuk saya, semoga kebaikannya juga menjadi kebaikan bagi ibu. Baru berdoa. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ibu berinfak, enggak usah bilang ini infak untuk ibu saya. Infak untuk ibu karena ibu juga butuh kebaikan dari infak. Wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Semoga kebaikan ini juga menjadi kebaikan bagi ibu. Doa diterima. Karena kita berbuat baik, wasilahnya kebaikan. Doakan, semoga di kuburannya menjadi raudhah di antara raudhahnya surga untuk ibu bapak kita di sana. Tidak ada jarak. Yang ada jarak itu dari sini ke mobil saya. Yang ada jarak itu mobil saya ke Gunung Tembak, itu jarak. Cinta tidak mengenal jarak. Ada rindu. Ketemunya jadi mesra. Ya. Assalamualaikum. Umi sudah mau tidur ya? Iya, di sini sudah jam 9. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, tolong disebut nama Abah sebelum tidur ya, dalam doa. Hanya karena tidak biasa, kita menganggapnya asing. Makan bersama dengan istri, tidak biasa ya karena barang asing. Bapak, udah masak ini Umi? Kamu makan sendiri aja. Bapak sudah makan di sini. Sebenarnya tidak salah-salah amat. Tapi jangan kemudian program makan itu kibarul batni an-naumi wal kasali wa dhaful yakin. Hati-hati. Makanan yang mencari kenyang itu ujungnya ke perut, enak tidur dan keyakinannya lemah. Wa dhaful yakin. Makan itu harus menjadi sarana kebaikan. Nepuk pundak anak itu jangan dianggap sederhana. Saya dengan anak-anak kecil biasa, Ustaz, aku minta dipoto. Saya foto. Tunjukkan bukan foto pejabat seperti ini, kamu di sini, kamu. Foto itu barang mati tapi bisa menghidupkan orang melihatnya. Ibu selfie 10 kali kan dihapus 9. Iya kan? Pasti yang dilihat itu mana yang kemudian menurut kita tersenyum. Padahal yang mau dipoto kan matanya. Saya biasa lihat kok. Ya. Padahal ini nggak kena foto, yang kena foto ini. Itu menggambarkan ekspresi. Tunjukkan kita ini bersahabat dengan anak-anak kita. Kita bersahabat. Makanya Rasulullah kan kepada teman-teman dekatnya tidak memanggil sembarangan. Ya sahib. Quran juga mengatakan apa? Ashabul yamin, ashabul jannah. Kita belum ke surga, kamu bersahabat dengan surga. Surga merindukan kita. Ada hadisnya al jannatu mushtaqatu ala arba'atin nafar. Surga itu rindu dengan orang-orang yang melakukan 4 perkara dalam tubuh yang sama. Artinya diri kita menjaga 4 hal. Ya kalau 4 hal lagi jam 12 tidak selesai ya. Tapi itu yang paling penting. Bersahabatlah. Sahabatlah. Mengancingkan baju anak. Coba. Dia sambil dilihat. Coba ibu buktikan sekarang salaman sambil melihat wajah. Coba bu, rasakan ada hubungan. Ini kita salaman tidak tahu siapa yang disalami. Tangan siapa tadi besar betul. Salaman itu kan untuk mengenal siapa yang saya maafkan dan siapa yang kemudian yang kita mintai maaf. Salaman itu kan tidak perlu menceritakan kesalahan kita, tapi Allah mengampuni kita. Tidak usah ceritakan kakak, ini salah saya, maafkan semuanya. Umi itu yang mengambil uang kemarin. Pantas saja. Tidak usah cerita. Andai kan diceritakan, insya Allah tidak akan terjadi itu maaf memaafkan. Oh, selama ini ibu ya.
Salaman aja. Pandang wajahnya walaupun hanya 1 detik. Asya'ah. Asya'ah itu artinya sesaat. Itu sunnah ibu. Kalau nggak percaya coba ibu salaman kiri kanan. Pandang wajah. Sekarang silakan. Coba. Yang ikhlas, yang tidak ikhlas nggak usah. Saya nggak maksa kok. Ya. Silakan coba bu salaman. Lihat pandang orang. Tuh, jangan begini tangannya coba. Coba. Cipika-cipiki itu tidak ada sunnahnya tapi boleh. Itu boleh. Tapi kalau ini adalah sunnah. Cipika-cipiki, habis ini bedakku. Gitu. Ya. Kalau ini kan tidak ada tangan pakai bedak. Baik, saya kira itu ibu ya. Terima kasih atas kesempatan kami bisa bersilaturahim. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.